Yo, halo teman-teman, balik lagi bersama gue di sini di channel Estoku. Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak dulu kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini hingga sudah mencapai 1000 subscriber. Thank you banget buat kalian yang support terus channel ini, dan semoga kedepannya channel ini makin berkembang lagi. Dan mohon supportnya, mohon kritikannya juga apabila ada salah kata atau ada salah penyebutan ketika gue bahas story tokusatsu. Oke, nah kali ini kita akan membahas Kamen Rider Geats episode yang ke-9. Nah ini nih episode yang sangat-sangat rame dan sangat-sangat panas, dimana banyak plot twist yang terungkap di sini nih. Oke, mungkin gak usah basa-basi lagi kali ya. Mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di scene awal, ada si Neon yang protes kepada si Sumuri. Kenapa gamenya belum selesai? Padahal dia itu udah nendang kaleng kan kemarin. Dan jawaban Sumuri itu katanya semua di luar dugaan mereka. Mereka pun nggak tahu kenapa hal seperti itu terjadi gitu. Dan bos Yamato-nya ya masih hidup. Kemudian tiba-tiba area Jamar ini meluas. Dan bos terakhirnya ini memakan kaleng. Nah jadi ini berarti satu-satunya cara untuk ngalahin si bosnya itu ya harus dikalahin, karena kalengnya udah ditelen. Dan secara mengejutkan juga, Game Master akhirnya menunjukkan sosoknya kepada para peserta, serta dia juga menyuruh para peserta ini untuk mengambil misi darurat, yaitu menghancurkan kaleng tersebut. Jadi sudah bukan permainan nendang kaleng lagi ya. Plus juga mereka ini harus menjaga ada sebuah semacam telur yang di dalamnya tuh ada semacam item. Ketika item itu digunakan, itu mungkin bisa membantu mereka melawan atau menghancurkan kaleng bos tersebut. Kemudian mereka pergilah mencoba untuk melindungi kota dari serangan Yamato. Mereka di sini pun harus menjaga telur ini agar tidak dicuri sama Yamato. Dan terlihat di sini juga mereka tuh masih kebingungan gimana sih cara netasin telur ini gitu. Singkat cerita, bosnya tiba-tiba ngilang, namun Aceng sempat mendapatkan boost buckle karena dia telah menyelesaikan misi rahasia, yaitu misi rahasianya mencari di mana lokasi kaleng tersebut, dan lokasinya ya sudah pasti ada di dalam tubuhnya si bos Yamato ini. Kemudian mereka semua berkumpul di lobi dan mereka tuh juga masih kebingungan nih gimana sih caranya netasin telur ini. Namun tidak berlangsung lama, telur Neon dan Azuma ini pecah dan Neon mendapatkan item propeller atau baling-baling, dan Azuma itu mendapatkan drill rice buckle. Sayangnya si Aceng ini telurnya belum netas. Dan di sini Aceng tuh seperti menyuruh Neon dan Azuma untuk nyerah aja, biar dia yang selesain katanya. Tapi Neon dan Azuma nggak mau dong. Mereka juga ingin mewujudkan keinginan mereka masing-masing. Menurut Neon, nggak bakal happy walaupun dunia ini selamat tapi keinginannya nggak terkabulkan. Lalu di malam hari, ada si Neon yang memulai live streaming di channelnya untuk mengucapkan ya semacam perpisahan gitulah pada subscribernya. Di sisi lain, Azuma juga bertemu dengan sosoknya si Toru, dan Toru di sini seperti kasihan melihat Azuma yang terlalu memaksakan dirinya balas dendam kematiannya Toru. Namun Azuma tetap gak mau nyerah, dia tetap ingin lanjut sampai dia menang. Kemudian Azuma dan Neon maju duluan ke medan pertempuran untuk menghadapi bos Yamato tersebut untuk kesekian kalinya. Dan mereka di sini menggunakan kekuatan barunya mereka masing-masing. Namun sayangnya mereka berdua ini nggak cukup kuat untuk ngalahin bos tersebut. Hingga si Aceng datang membantu mereka. Nah di saat bos ingin membasmi Azuma ini, itu hampir tuh kena si Azuma. Kalau mungkin kena, mungkin dia bakal game over. Aceng nih langsung bergegas melindunginya, tapi memakai telur tersebut. Jadi telurnya itu dihalang pakai tangannya si bos itu. Dan karena akibat itu, telur tersebut akhirnya menetas juga. Telur tersebut berisi Monster Ice Buckle. Ini adalah item compatible-nya Punk Jack. Ya biasalah, si Aceng tukang testimoni dipakai duluan. Dan singkat cerita, Aceng ini berhasil menghancurkan kaleng beserta bos Yamato. Akhirnya yang menang kali ini dan menjadi dewa desa adalah si Aceng. Ya ampun, Aceng mulu nih yang jadi. Awalnya tuh gue pikir si Kewa yang bakal jadikan, tahu-taunya Kewa retire gara-gara dia udah sekarat, gak bisa lanjut permainan lagi. Dan si Neon dan Azuma pun retired karena mereka kalah oleh Aceng. Soalnya udah ronde terakhir, bener-bener ronde terakhir udah. Kemudian di sini muncul sosok karakter baru bernama Hareruya Win. Dia ini kan admin staff ya. Si Punk Jack ini kan admin staff. Kok bisa ada di situ? Atau mungkin dia lagi mantau kali ya. Dia lagi mantau.
dan dia tuh seperti kayak mengenal si Aceng gitu. Lalu Sumuri seperti menghela nafas dikarenakan keinginan Aceng yang bagi dia itu mustahil untuk diwujudin. Dia sempat protes ke GM, tapi GM tetap menyetujuinya karena itu sudah aturan. Siapa yang menang dan selamatkan dunia, maka dia berhak mengabulkan apapun keinginannya. Dan masih belum diketahui juga apa sebenarnya keinginan Aceng ini. Itu sampai-sampai si Sumuri tuh kesel banget lihat keinginannya gitu. Gue penasaran nih, kira-kira apa ya? Dan minggu depan, si Hareru Yawin ini akan berpartisipasi di season baru DGP. Soalnya kan season kemarin tuh udah kelar, jadi sekarang itu season baru. Dan kalau dilihat-lihat banyak juga pemain baru yang bakal muncul. Seperti yang gue lihat di spoiler-spoiler itu, ada si kakek, ada si cewek juga satu, baru dua sih itu, sama ini yang Pang Jack ini, yang si Hareru Yawin. Tapi gini loh, si Pang Jack atau Hareru Yawin ini, itu kan dia admin ya, manajemen staff DGP. Kok bisa ikut? Apa mungkin gara-gara si Aceng menang mulu, jadi sampai admin tuh diturunin gitu? Nah ini kan kemarin Pang Jack itu terlihat cupu ya. Apakah ketika dia sekarang udah berpartisipasi beneran, itu dia bakal ngeluarin kekuatannya gitu, bakal serius bertarungnya gitu. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling mengejutkannya, dimana sosok GM, Game Master, akhirnya identitasnya di-reveal alias diperlihatkan. Ayo, coba tebak siapa? Yang udah nonton pasti udah tahu. Yes, dia adalah Girori. Mas penjaga lobi yang merawat para peserta jika ada yang terluka, atau memasak, atau juga memberikan sebuah minuman. Orang yang selama ini kita nggak tebak sama sekali. Jujur, gue tuh nggak nembak banget gitu, karena nggak katanya itu sebenarnya kita bisa itu dari bajunya. Tapi kita kan istilahnya gini loh, apa ya, si Girori ini screen time-nya tuh dikit banget. Dan kalau kalian berhasil tebak tuh, wah gila sih, itu kalian hebat banget. Karena kita tuh nggak ada curiga ke dia gitu. Nggak tahu nih, ini menurut pandangan gue selama nonton Giz, gue tuh nggak ada curiga ke dia kalau dia tuh Game Master. Bahkan gue pikir Game Master ini tuh justru ibunya si Aceng. Ternyata enggak. Dan dialognya pun sedikit, screen time-nya sedikit. Namun ada nih toko fans yang komen, katanya bisa jadi si Girori ini bukan game yang asli. Jadi game yang asli itu tetap dirahasiakan identitasnya. Mungkin, bisa jadi, bisa, boleh teori seperti itu. Ya nanti kita saksikanlah di episode 2 minggu depan. Loh kok bisa? Kenapa gitu? Jadi minggu depan gak tayang? Yes, benar. Jadi tanggal 6 November itu Superhero Time gak bakal tayang, termasuk Giz dan si Don Brothers. Jadi tayangnya itu akan tayang kembali 2 minggu depannya, yaitu tanggal 13 November. Loh kok bisa? Nah, menurut yang gue dengar katanya ada acara olahraga. Ya biasa lah guys, ini tuh liburan tahunan Kamen Rider biasanya. Apalagi udah mau dekat-dekat Desember, biasanya tuh libur. Baru DGP juga bakal season baru juga. Ya wajar ya, istirahat dulu gitulah. Oke guys, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan gue tunggu banget komentar kalian soal episode kali ini, karena episode ini bener-bener hype banget, gila. Terutama tuh sosoknya GM terlihat, terus ada peserta baru juga minggu depan. Nah itu kan ada peserta kakek-kakek. Banyak yang komen tuh, wah jangan-jangan ini mau niruin si Squid Game, kakek Ilnam. Kalau kalian tahu ya kakek Ilnam yang di Squid Game itu bisa jadi itu kan. Nah, nanti kita lihat aja lah di episode selanjutnya seperti apa. Sekali lagi thank you guys, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Sekali lagi thank you buat kalian semua yang sudah dukung channel ini hingga 1000 subscriber. Dan gak nyangka sih bisa secepat ini. So, see you on the next video. Gue undur pamit, akhir kata, ciao. Bye-bye.